Dan juga kerusakan sosial budaya, kerusakan ekonomi, kerusakan tata kelola pemerintahan, kan lumpuh pemerintahan. Dan yang paling mendasar lagi, kehilangan kepastian hukum atas status kepemilikan. Lalu kemudian yang paling mendasar, suka tidak suka dalam jangka waktu tertentu terjadi apa yang saya sebut sebagai pemiskinan massal. Puluhan warga yang sebagian besar merupakan ibu-ibu bersorak gembira saat sebuah truk Pertamina yang mengangkut gas LPG 3 kg tiba di Kecamatan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu lantaran dalam beberapa pekan terakhir warga kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg akibat bencana alam yang melanda wilayah Aceh dan sekitarnya. Sementara itu antrian panjang mewarnai pendistribusian gas LPG 3 kg di halaman Masjid Al-Abrar, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. Membludaknya antrean membuat beberapa warga memilih pulang karena khawatir tidak kebagian lantaran kuotanya hanya 560 tabung per titik. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana di Sumatera. Hal ini disampaikan saat sidang Kabinet Paripurna Penanganan Bencana Sumatera beberapa waktu lalu. Pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Musibah bencana yang melanda Sumatera dan Aceh disinyalir tak hanya berdampak pada ekologi saja, namun juga menimbulkan kerusakan ekosistem. Pasalnya bencana ini mengakibatkan tidak berjalannya sistem produksi di masyarakat. Sumatera dan Aceh tengah berbenah pasca dilanda banjir dan longsor pada 25-27 November lalu. Meski sudah hampir 1 bulan lamanya, namun dampak bencana masih dirasakan para korban hingga saat ini. Lebih dari 1.100 korban tewas, 7.000 lebih terluka, lebih dari 100 orang hilang, dan 300 jiwa lebih masih mengungsi hingga saat ini. Tak hanya itu, BNPB mencatat ada 158.096 rumah rusak akibat bencana. Puluhan ribu hektar lahan luluh lantak. Bencana tersebut turut merusak 1.900 fasilitas umum, 200 fasilitas kesehatan, 875 fasilitas pendidikan, 806 rumah ibadah, 291 kantor, hingga 734 jembatan. Musibah ekologis yang melanda Sumatera dan Aceh ini tidak dapat dilepaskan dari hilangnya sekitar 1,4 juta hektar hutan tropis yang dialihfungsikan menjadi kawasan pertambangan maupun perkebunan sawit. Perubahan tutupan lahan ini mengakibatkan rusaknya fungsi hidrologis hutan sehingga kemampuan tanah dalam menyerap air menurun drastis dan memicu aliran permukaan yang bersifat destruktif. Kondisi ini seolah beriringan dengan ekspansi perkebunan sawit yang telah mencapai 2,45 juta hektar, jauh melampaui kapasitas lingkungan yang semestinya. Sementara itu, sejumlah pengamat memandang bahwa bencana Sumatera bukan hanya menyebabkan kerusakan ekologi, tetapi kerusakan ekosistem. Pasalnya, bencana ini mengakibatkan tidak berjalannya sistem produksi di masyarakat. Selain itu, distribusi juga terhambat karena fasilitas infrastruktur berantakan.
Lantas, bagaimana seharusnya pemerintah menangani bencana ini agar korban tidak semakin bertambah dan bagaimana pula pencegahan agar peristiwa ini tak terulang kembali? Tentunya rakyat menanti solusi. Bencana Sumatera Aceh sudah terjadi hampir 1 bulan. Bencana yang terjadi tidak hanya menyebabkan kerusakan ekologi, namun juga ekosistem. Dan kita akan membahasnya bersama narasumber. Sudah hadir Ihsanuddin Nursi, pengamat ekonomi, serta Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama KSP. Apa kabar Bapak-Bapak? Sehat? Sehat, insya Allah. Baik, kita ke Prof. Iksan terlebih dahulu. Prof. Iksan, Anda menyatakan bahwa bencana ini bukan hanya bencana ekologi, tapi juga ekosistem. Apa yang dimaksud? Yang pertama tadi disebut 1,4 juta hektar. Yang kedua jumlah korban. Yang ketiga kerusakan infrastruktur. Yang keempat kerusakan sumber daya pendapatan, ekonomi, hukum, dan kehidupan sosial. Dan yang paling mendasar lagi, kalau kita lihat struktur tanggap bencana itu ada 3. Yang pertama tanggap darurat, yang kedua itu bagaimana pemulihan, bagaimana kemudian rekonstruksi. Kalau tadi beritanya soal gas, itu tanggap darurat. Bahlil yang menyatakan listrik sudah tersedia, itu karena dia ingin menyatakan bahwa ada tanggap darurat. Dan kalau kemudian dalam tanda petik ada tenda-tenda yang digelar atas nama satu badan, dan ternyata kosong melompong gitu ya, itu membuktikan tanggap daruratnya nggak beres. Nah ketika kita lihat tanggap darurat yang kayak gitu, terus kita kaji lebih dalam perspektif beberapa indikator yang disebut dengan bencana ekosistem itu, maka kita bisa lihat dia bukan hanya kerusakan ekologi. Dia juga kerusakan sosial budaya, kerusakan ekonomi, kerusakan tata kelola pemerintahan, kan lumpuh pemerintahan. Dan yang paling mendasar lagi, kehilangan kepastian hukum atas status kepemilikan. Lalu kemudian yang paling mendasar, suka tidak suka dalam jangka waktu tertentu terjadi apa yang saya sebut sebagai pemiskinan massal. Nah itu, jadi kita nggak cuma ngelihat fisik, ekologi itu cuma ngelihat fisik. Tapi kalau ekosistem itu kita melihatnya meluruh. Itu pendekatan pertama. Sekarang kita pakai pendekatan kedua. Kalau pakai pendekatan struktural fundamental, maka kita harus melihat ini ada kesalahan model pembangunan. Bahwa model pembangunan yang dipilih itu adalah model pembangunan yang ekstraktif, eksploitatif. Nah ketika masuk ke dalam ekstraktif, eksploitatif, maka format besarnya menjadi dia akan mengoptimalkan segala sesuatunya demi sebesar-besarnya keuntungan. Tanpa peduli dengan apakah terjadi pemulihan lingkungan atau enggak. Tidak pernah diperhitungkan oleh perancang yang saya sebut sebagai teknokratnya nggak pernah berpikir dampak, birokratnya tidak pernah berpikir dampak, pengawasnya tidak pernah berpikir dampak, media massanya tidak berpikir dampak, korporasi yang penting gue untung lo rugi bodo amat. Disitulah saya menyebut bahwa bencana ekosistem itu salah satunya adalah korporasi menang melawan negara. Bahasa akademiknya corporate versus state namanya. Nah ketika kita ngambil kajian corporate versus state itu muncul gitu ya, maka bisa kita lihat. Bang Sadam silakan. Yang pertama adalah saya sepakat Pak, ketika ini berbicara soal ekosistem, karena sebetulnya di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terkait dengan kebencanaan ini ada pertama adalah kerugian harta benda, ada dampak sosial ekonomi di sana. Kemudian ada prasarana yang rusak, yang hilang, ada korban yang banyak. Nah ini sudah ada 1.100 lebih korban. Kemudian di sisi lain terkait dengan ekologi ataupun terkait dengan kerusakan lingkungan, ini negara kemudian per tanggal 26 Januari 2025 ada namanya penertiban kawasan hutan, Perpresnya, Perpres nomor 5 tahun 2025. Ada namanya Satgas PKH. Per hari ini bahkan tadi setengah jam yang lalu ini sudah ada ada denda yang kemudian ditarik oleh negara sebesar 6,6 triliun. Sebelumnya ada 71 perusahaan yang ditarik denda itu sebesar 39,2 triliun. Artinya di sini memang saya sepakat bahwa
ya perusahaan ini dalam posisi ini negara harus hadir kemudian melihat sebuah pertanggungjawaban baik itu dari sisi negara ataupun juga dari sisi corporate atau perusahaan tadi itu yang menyebabkan selain tadi itu yang disebutkan oleh Satgas PKH ini bukan hanya soal bencana alam tapi ini juga persoalan kerusakan ekologis di sana, tapi di sisi lain ada dampak yang kemudian ditimbulkan terkait dengan dampak sosial ekonomi misalkan. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ada intangible damage, ada yang intangible damage. Artinya memang dalam jangkauan panjang kerusakan lingkungan ini berakibat panjang. Nah, dalam posisi ini Pak Presiden itu kemudian 3 bulan setelah pelantikan itu menerbitkan Satgas PKH. Artinya di sini ini Satgas PKH ini baru setelah Undang-Undang Kehutanan dari tahun 99 baru hari ini, kemudian tahun ini ada Satgas PKH. Artinya memang persoalan lingkungan ini sudah memakan waktu 20 tahun bahkan lebih. Kemudian hari ini negara dalam posisinya akan berjuang untuk kita meminimalisir kemudian memitigasi terkait dengan lingkungan tadi, kerusakan lingkungan yang luar biasa fatal. Kemudian tadi ada dampak-dampak yang ditimbulkan tadi yang disebutkan terkait ekonomi misalkan negara mencoba masuk ke posisi itu, di situ ada 7,8 triliun terkait dengan penghapusan piutang kur misalkan. Yang kedua terkait dengan apa yang disebut hari ini ada kur tanpa agunan, bahkan sebetulnya bukan hanya untuk yang terkena dampak ekonomi dalam kebencanaan tapi juga dalam kondisi UMKM sehari-hari ada kur tanpa agunan. Nah, ini yang dicoba oleh negara terkait dengan penghidupan kembali sendi-sendi soal kerusakan daripada dampak ekonomi dan sosial. Begitu juga negara hadir dengan adanya R3P yang dibuat oleh BNPB. Di sini kemudian Kementerian Keuangan mengamini dengan 60 triliun dan sudah dikirim melalui TKD 44 triliun. Gitu. Oke. Prof. Iksan, dengan adanya Satgas PKH ini akan memulai untuk memulihkan lah ibaratnya. Akankah seperti itu? Akan kemudah jalannya untuk memulihkan kembali apa yang telah rusak saat ini? Pendekatan Satgas itu kan task force ya, pendekatan di mana ada kesadaran kerusakan pada hutan, baik karena perkebunan maupun karena pertambangan gitu ya. Nah, kalau fokusnya pada bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan balik ke dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, yang disebut dengan bencana nasional itu ada 5 indikatornya. Indikator pertama skala kerusakan. Skala kerusakan saya sudah nyebut di mana-mana. Tadi sudah disebut sebagian, misalnya tentang 1.100 orang meninggal gitu ya. Hilang 900-an gitu. Tadi jalanan segala macam itu hampir hilang. Irreversible yang tidak bisa dipulihkan. Seperti sedia kala itu rainforestnya. Hutan hujan. Rainforestnya itu, hutan hujannya itu tidak bisa dipulihkan. Dalam jangka pendek. Kenapa? Karena untuk menjadi rainforest itu diperlukan lebih dari 1 generasi. Itu skala kerusakan yang paling mendasar itu. Anda tidak akan pernah bisa memulihkan rainforest dalam 1 generasi. That's the point. Kalau Anda ngelihat Sumatera Utara, ngelihat yang namanya Sumatera Barat dan Aceh, kan Anda bisa lihat nangis gubernurnya, kecuali Sumatera Utara ya saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat bagaimana Aceh, bagaimana Sumatera Barat, mereka udah nggak mampu lagi. Begitu sampai pada kompleksitas penanganan, dia balik ke dalam tata ruang. Persoalan pokok besar, ini karena saya menggugat, saya harus bilang sama Anda dan iNews, saya menggugat sistem tata ruang di Indonesia, itu sejaknya namanya Undang-Undang Tata Ruang 2492. Kebayang nggak? Dilahirkan undang-undang tata ruang yang baru. Buat saya tata ruang yang dibangun oleh rezim neoliberal itu rezim yang tata ruangnya disediakan bagi korporasi, bukan bagi kemanusiaan. Ulang. Jadi tata ruangnya itu tata ruang korporasi, tata ruang kepentingan korporasi. Nah, ketika kita lihat dampak, maka memang ada prosedur. Disitulah ketika masuk prosedur tadi, 3R-nya tadi, itu arahnya kemana? Balik ke dalam perencanaan pemulihan, konsep pemulihannya. Kan kita punya, saya tidak tahu nih konsep tanggap darurat mereka kayak apa. Misalnya tanggap darurat pada
yang meninggal, nimbulin penyakit, yang hilang kemana larinya? Itu gimana tanggap daruratnya? Dampak mencegah penimbulan penyakit kayak apa? Ya. Itu salah satu contohnya gitu kita ngelihatnya. baik. Belum lagi kalau kita ngeliat hal-hal lain gitu ya. Ini Baik. saya tahu waktunya Ya, pendek, oke. tapi saya mengatakan konsep besarnya itu harus kelihatan bahwa dia bisa ditanggap darurat, Oke. bisa menangani hal-hal yang kecil, sehingga masyarakat punya kepercayaan kalau bilang. Kita mampu, Indonesia mampu, itu timbul kepercayaan. Nggak seperti sekarang. Oke. Ada krisis kepercayaan, ada krisis publik terhadap pemerintahan karena Baik, tanggap daruratnya nggak beres. Baik, gitu. baik. Dan ini kita lihat ya, krisis kepercayaan ini yang harus dijawab oleh Mbak Sadam. Tapi nanti lu jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda kami akan kembali tetaplah di The Prime Show.